Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Ayunisi, nomor induk mahasiswa 20212827. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam semester 6 di Staipik Sumbar. Izinkan saya untuk membahas tentang sejarah pendidikan Islam, di mana tugas ini diberikan oleh Ustadz Irfal Khairul Padri, SIP NPD, selaku dosen pengampu sejarah pendidikan Islam di Staipik Sumbar. Di mana di sini saya akan membahas tentang pengertian sejarah pendidikan Islam, lebih spesifiknya pengaruh Helenisasi terhadap pendidikan Islam pada periode perkembangan dan pertumbuhan. Sebelum masuk kepada pengaruh Helenisasi, saya jelaskan dulu apa itu sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau terkait tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan Islam dan dimulai dari zaman atau masa Nabi Muhammad sampai masa sekarang. Sejarah pendidikan Islam itu terdapat dua fase. Yang pertama, fase penggalian. Dalam fase penggalian ini ada 3 metode. Yang pertama metode observasi, yang kedua metode wawancara atau interview, dan yang terakhir dokumentasi. Dan fase yang kedua yaitu fase penulisan sejarah pendidikan Islam. Dalam fase ini ada 3 metode juga. Metode yang pertama yaitu metode deskriptif, di mana metode ini mendeskripsikan kembali apa yang sudah digali. Metode yang kedua itu adalah metode komparatif, di mana membandingkan situasi zaman dahulu dengan situasi zaman sekarang untuk mendapatkan solusi dari problematika zaman sekarang. Yang terakhir yaitu metode analisis sintesis, di mana metode ini digunakan untuk menjawab istilah-istilah yang sulit dipahami dan dijelaskan kembali. Itulah penjelasan tentang sejarah pendidikan Islam dan metode yang terdapat di dalam sejarah pendidikan Islam itu. Kita masuk kepada pembahasan tentang pengaruh Helenisasi terhadap pendidikan Islam periode pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum masuk kepada pengaruhnya, saya jelaskan apa itu Helenisasi. Helenisasi adalah proses perkembangan atau proses penyebaran budaya Yunani kuno ke masyarakat Muslim yang ditaklukkan oleh Alexander Agung pada abad ke-4 sebelum Masehi. Pada periode ini, dunia Islam mulai dipengaruhi dan disentuh oleh pemikiran-pemikiran Yunani kuno, di mana melalui proses penerjemahan karya-karya filsuf, ilmuwan, cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Baik, masuk kepada intinya, yaitu adapun pengaruh Helenisasi terhadap perkembangan pendidikan Islam periode pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu adanya adopsi metode dan konsep filsuf Yunani. Pada periode ini, cendekiawan Muslim mengadopsi konsep dan metode Yunani kuno seperti filsafat, sains, matematika, dan ilmu-ilmu kedokteran lainnya, serta ilmu-ilmu intelektual lainnya. Pengaruh yang kedua yaitu memperkaya keilmuan Islam, di mana pada masa ini banyak karya-karya Yunani kuno yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Begitupun para ilmuwan Islam, mereka memanfaatkannya dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan, sehingga mereka mencampurkan atau memadukan ilmu pendidikan Islam dengan ilmu umum yang diwariskan oleh Yunani kuno. Yang pengaruh yang ketiga yaitu mengembangkan ilmu-ilmu rasional, di mana seperti ilmu kedokteran, ilmu sains, ilmu fisika, dan ilmu lainnya. Yang keempat yaitu mempengaruhi pemikiran kritis para ilmuwan atau cendekiawan Muslim, di mana metode yang diwariskan oleh Yunani mereka implementasikan dalam pendidikan. Dan pengaruh Helenisasi yang terakhir adalah mempengaruhi lembaga pendidikan, di mana pengaruh Helenisasi ini mendorong pendidikan Islam agar berkembang pesat, yang dulunya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama,
yang klasik-klasik saja sekarang mulai mengajarkan ilmu-ilmu umum atau mulai dimasukkannya ilmu umum seperti filsafat, sains, dan lain-lainnya. Sehingga ilmu agama itu juga sudah dibaringi dengan keilmuan-keilmuan umum. Dapat kita tinjau kembali tokoh-tokoh yang mengembangkan intelektual Yunani itu atau yang mengembangkan warisan Yunani itu adalah seperti tokoh muslimnya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan tokoh-tokoh lainnya. Secara keseluruhan, pengaruh Helenisasi ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengembangkan pemikiran intelektual cendekiawan muslim dan memicu pesat ilmu pendidikan serta lembaga-lembaga pendidikan. Sampai di sini presentasi atau pembahasan sejarah saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.